Baik, kita akan bahas untuk tugas kimia fisika part 2. Ini ada 6 soal, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk nomor 1, apa yang dimaksud laju reaksi? Nah, ini ada di slide. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Untuk yang B, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ada 4 faktor, di slide juga sudah ada. Keadaan fisik reaktan, konsentrasi reaktan, temperatur, dan kehadiran katalis. Nomor 2, ada soal laju awal reaksi A plus B menjadi C. Diukur pada beberapa konsentrasi A dan B yang berbeda dengan hasil sebagai berikut. Jadi ada percobaan 1 sampai 3, konsentrasi A, B, dan laju awal. Ada datanya ya. Yang pertama, menentukan hukum laju reaksi, tetapan nilai laju, dan C, laju reaksi bila A 0,05 M dan B 0,1 molar. Nah, ini masih ingat kalau ada A plus B menjadi C, berarti tetapan itu laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M konsentrasi B pangkat N ya. Kita kalau mencari N di sini order N, berarti mencari konsentrasi A yang sama. Nah, yang A yang sama di sini ada percobaan 1 dan 2 ya. 0,1 ini 0,1 sama. Berarti kita pakai percobaan 1 dan 2 untuk mencari N. Nah, laju 2 di sini 4. Terus laju 1 juga 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini sama dengan 1. Berarti 2 pangkat N ya. Atau N sama dengan 0. Nah, untuk mencari M di sini berarti mencari konsentrasi B yang sama. B yang sama ini ada percobaan 1 dan 3. Berarti kita pakai laju 3 dan 1. Laju 3 16 di sini. Laju 1 4 kali 10 pangkat min 5 dari sini ya. Nah, nanti setelah dihitung ini ketemunya 2 pangkat M atau M sama dengan 2. Berarti nilai N sama dengan 0, M sama dengan 2. Nah, terus tetapan nilai laju. Nah, ini mencari K ya, tetapan ya. Nah, rumus K sama dengan laju per konsentrasi ya. Konsentrasi di sini A pangkat M berarti pangkat 2, B pangkat N. B pangkat N itu B pangkat 0 ya, karena ordernya 0, berarti nggak usah ditulis di sini. Yang cukup ditulis A pangkat 2. Nah, kita masukkan saja data di percobaan 1. A nya berarti 0,1 molar ya, 0,1 molar pangkat 2. Lajunya 4 ya, 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3. Untuk yang C, laju reaksi bila A 0,05 molar dan B 0,1 molar. Nah, tinggal kita masukkan saja ini. Untuk lajunya sama dengan K kali A pangkat 2. Nah, di sini K-nya kita masukkan angkanya, terus A-nya kita masukkan di sini 0,05 pangkat 2. Sebenarnya di sini ada B pangkat N atau B pangkat 0 ya di sini, tapi nggak usah ditulis karena bilangan yang dipangkatkan 0 berarti ketemunya 0, ketemunya 1, berarti nggak usah ditulis. Nah, di sini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 molar per detik. Baik, kita masuk ke nomor 3. Data berikut diperoleh reaksi dekomposisi nitrogen dioksida dalam fase gas pada 300 derajat Celcius.
NO2 diuraikan menjadi NO plus setengah O2. Di sini ada data waktu dan konsentrasi NO2. Tentukan A order reaksi menggunakan hukum laju terintegrasi, B nilai K, C waktu paruhnya. Nah, kalau yang A di sini menggunakan hukum laju terintegrasi, berarti kita akan mencari order reaksi untuk reaksi ini, order 1, 2 atau 0 ya. Nah, untuk mencarinya kita perlu memplotkan di grafik ya. Nah, kita coba buka Excel dulu, kita harus pakai Excel. Kita ini waktu, di sini konsentrasi A. Coba cek soalnya. Nah, di sini waktu, konsentrasi ya, datanya sudah sama ya. Di sini datanya sudah sama. Nah, di sini kita mencari dengan perbandingan X dan Y. Nah, di sini yang pertama order 0. Order 0 untuk X adalah waktu, Y adalah konsentrasi. Nah, terus order 2. Order 2 untuk order 2 X nya waktu, untuk Y nya adalah seper konsentrasi order 2 ya. Nah, ini di slide ada ya untuk X dan Y untuk order 2, Y nya 1 per konsentrasi. Order 1, order 1. Nah, untuk order 1 Y nya, X nya waktu, Y nya adalah ln konsentrasi. Kita perbesar aja. Oke, kita sedikit geser dulu sini ya. Waktu kita samakan sama ini. Nah, kita masukkan sama, di copy paste saja. Nah, ini kalau ini seper berarti sama dengan 1 per ini ya, D5. Nah, kita tarik 1 per D9. Nah, ini bisa cari pakai kalkulator. 1 per 0,01 ditulis di sini, 1 per 0,00787 ditulis di sini, dan seterusnya sampai sini ya. Biar cepat kita pakai rumus Excel. Rumusnya sama dengan 1 per D5. Kalau di sini 1 per D6. Nah, kita coba membuat yang pertama ini sama dengan 1 per D5, terus kita misalnya ini belum ada, tinggal kita tarik ke bawah di sini ya. Tarik. Nah, seperti ini. Jadi cepat kalau pakai Excel. Sama untuk waktu, tinggal tarik saja. Nah, untuk yang order 1 ln A ya untuk Y nya. Nah, ini berarti sama dengan ln A. Sorry, sama dengan ln A.
rumusnya sama dengan ln dalam kurung D5 ini ya, tinggal kita tarik. Oke. Nah kalau sudah ini yang ordinal kita X dan Y nya ini datanya kita blok. Nah kita insert terus cat di sini scatter. Nah kita tulis ordinal. Nah kelihatan lengkung ya, bukan ordinal berarti ya. Kita order 2 insert cat scatter. Ini order 2. Order 2 lurus, udah kelihatan ini kalau order 2 sebenarnya. Order 1 insert cat scatter. Oke. Ini ada 1. Nah, selanjutnya kita untuk melihat tingkat kelurusannya grafik ini. Nah, kita bisa klik di sini. Nah klik garisnya ini ya, yang ini, terus kita klik kanan add trend line. Nah di sini linear. Nah di sini kita centang yang equation on chart sama R. Nah kalau di sini biar jelas. Nah, yang ini juga klik kanan add trend line. Ini duanya kita centang. Di sini juga add trend line centang ya. Nah di sini yang paling mendekati 1 atau 1 R1 ini lurus ya, ini linear. Nah, maka ini untuk grafiknya adalah yang dipakai order 2 yang R sama dengan 1, yang paling lurus. Bisa copy ini grafiknya, kalau di ujian nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa, ini saja kita copy. Kita sudah masukkan datanya. Untuk yang dipakai adalah order 2 dari hukum laju terintegrasinya. Di sini berarti untuk A order 2. Nah, di sini untuk laju sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2 ya. Untuk yang B nilai K, nah untuk order 2 K sama dengan slope, berarti K sama dengan yang ini ya, slope itu yang ini, berarti 0,5431. Nah, untuk satuannya di sini bisa dilihat di slide. Molar N1 detik N1. Untuk yang C setengah atau waktu paruh, rumusnya untuk order 2. Nah, di slide kita sudah ada 1/K A0. Nah, berarti di sini 1/K kali konsentrasi
NO2 pada waktu awal ya. Berarti di sini kita nanti akan pakai konsentrasinya. Berarti di sini 1 per K-nya 0,5431 dikali konsentrasinya awal NO2 0,01. Kita hitung pakai kalkulator, temunya 184,1282, satuannya second ya. Oke, kita masuk nomor 4. Dalam 250 gram air terlarut 10 gram urea. Bila MR urea 60 gram per mol, KF air 1,86. Hitung titik beku larutan urea tersebut. Nah, ini yang diketahui, pelarutnya air 250 gram ya. Untuk W nya yang terlarut 10 gram, MR ureanya 60, KF air 1,86. Ditanya TF ya, atau titik beku larutan. Nah, di sini kita pakai delta TF dulu, kita cari rumusnya. Delta TF sama dengan KF kali M. Karena di sini urea tidak terion, berarti pakai yang non elektrolit ya. Delta TF sama dengan KF kali M. Nah, molal di sini M kecil. Nah, kita uraikan dulu rumusnya. Berat kali massa kali MR kali 1000 per P dalam gram. Nah, di sini 1,86, KF-nya, W-nya 10, MR-nya 60, P-nya 250, 1,24. Satuannya Celcius, sehingga TF rumusnya TF 0 kurangi delta TF. Di sini untuk TF pelarutnya, untuk TF TF 0 nya adalah air ya. Air itu mendidih, membeku pada 0 derajat Celcius, berarti 0 di sini. Untuk delta TF nya 1,24, sehingga hasilnya minus 1,24. Untuk nomor 5, CuSO4 16 gram dilarutkan ke dalam 250 gram air, KB air 0,52 dan MR CuSO4 160. Hitunglah titik didih larutan. Di sini P-nya 250 gram ya.
W nya 16 gram, MR kali 60, terus Kb 0,52 C per molar. Ditanya TP ya. Untuk TP kita cari delta TP dulu. Nah, karena di sini CuSO4 merupakan elektrolit, kita perlu mencari nilai I ya. Rumus TP delta TP yakni Kp kali molar kali I. Nah, CuSO4 di sini ini terurai menjadi Cu2+ plus SO42 min. Masing-masing di sini 1 mol di sini. Berarti N sama dengan 2. Karena trion sempurna CuSO4 adalah elektrolit kuat, maka I sama dengan 2. Nah, kita masukkan di sini. Untuk Kb-nya ya, kita uraikan dulu molalnya. Molal berarti massa per mr kali 1000 per P kali I nya sama dengan 2 ya. Kita masukkan 0,52 16 per 160, sini 1000 per 250 kali I. Nah, di sini hasilnya 0,416, sehingga TP dapat dicari. TP sama dengan TP0 plus delta TP. Untuk TP0 untuk air mendidih 100 derajat ya. Tinggal tambahkan delta TP nya, berarti nya 100,416. Nah, untuk nomor 6, apabila seorang melakukan injeksi cairan infus harus bersifat isotonik dengan cairan dalam darah. Injeksi cairan infus NaCl Mr 58,5 harus isotonik dengan cairan dalam darah berkisar 9,84 atm pada suhu ruangan 27 Celcius. Apabila seseorang mengeluarkan volumenya 2,5 liter cairan infus, hitunglah massa NaCl yang dibutuhkan. R 0,08205. Nah, di sini P-nya kita temukan di sini ya, 9,84 atm. Berarti P darah sama dengan P NaCl. Maka untuk kita masukkan di P NaCl, P sama dengan M molaritas kali R kali T kali I. Nah, di sini P-nya 9,84. Nah, sebelumnya ini pakai I ya, karena untuk rumus isotoniknya di sini menggunakan NaCl. NaCl merupakan elektrolit kuat, yang mana NaCl di sini akan terurai Na plus Cl min, sehingga N sama dengan 2. Masing-masing 1 mol ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga I sama dengan 2. Karena I sama dengan N untuk elektrolit kuat. Kita masukkan kembali ke rumus I sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, untuk P-nya 9,84, molaritas di sini massa per mr. Ini massanya kita simbolkan X yang mau dicari. Ya, ini NaCl yang dibutuhkan. X per mr, X per mr kali 1000 per V. Nah, V-nya volumenya di sini dalam mililiter. Di
Di sini 2,5 liter diubah ke mililiter menjadi 2500 mililiter ya. Kali R kali T kali I. Nah, ini belum dimasukkan R-nya. Nah, di sini kali R. R-nya 0,08205. Berarti 9,84 sama dengan X per 58,5 kali 1000 per volumenya 2500 ml kali suhunya 300 ya, dari 27 derajat Celcius plus 273 untuk menjadi Kelvin, jadi 300 Kelvin kali 300 kali 2 kali I nya 2 kali R nya 0,08205, sehingga X dapat dicari 9,84 kali 58,5 kali 2,5 per 0,08205 kali 300 kali 2. Ini dicari sama dengan 29,23 gram. Oke, sudah selesai. Nah, tinggal besok UTS. Untuk UTS nya kisi-kisinya mirip soal tugas ya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut untuk model soal tugas ini. Semoga besok hasilnya memuaskan, dan mohon maaf ini baru membuat pembahasannya karena saya kemarin sedang ini ya, di kampung sedang melonjak coronanya. Tetap jaga kesehatan. Nah, kebetulan saya juga positif ya, masih isolasi di rumah ya. Kita doakan saja semuanya cepat sehat, cepat berlalu, dan tetap sehat selalu untuk kita semua. Oke, terima kasih.